Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai Pikon siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menambah ilmu melalui Dikdar Gumun ini. Tak lupa kepada Ibu Sri Mulyani selaku instruktur kami di grup Kiai Pandanaran, serta Bapak Ibu Guru peserta Pikon pada siang ini. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat bergabung di meeting room ini melalui FCC. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum acara Pikon ini dimulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa dari kelompok kami, kelompok 3, Grup Kiai Pandanaran, dan perkenalkanlah saya, Ria Dotu Satiyah, SPD, dari SMA Negeri 1 Godong, Kabupaten Grogan, yang bertugas sebagai host pada siang ini. Senin, 29 Juni, waktu yang kami agendakan yaitu pukul 11 sampai 12. Bagaimana kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan semangat belajar yang luhur oleh moderator kita, yaitu Ibu Persita Pupung Haryati SPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Melati, Yogyakarta. Dan presenter kita nanti adalah Ibu Rias Anggun Satriana, SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Brangsong, Kendal. Saya persilakan moderator kita, Ibu Sita, untuk memandu jalannya Pikon siang ini. Kepada Ibu Sita Pupung Haryati SPD, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Ria Dotu Satiyah SPD yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi SPD selaku moderator akan membantu media pembelajaran SAJ yang akan disampaikan oleh Ibu Rias sebagai presenter. Sebelum kita memasuki acara, izinkanlah saya membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama, pembukaan dan TV. Yang kemudian dari yaitu Anggun SPD. Untuk mematikan dengan sama-sama. Mari kemudian izinkan saya membacakan CV dari Ibu Rias.
Kurikulum PT, nama Ibu Rias Satriana PTGR, tempat tanggal lahir Grobogan 15 Desember 1992, alamat Jawa Tengah, SMP Negeri Bapak Ibu, berusaha dan bersyukur. Menginjak acara yang kedua, yaitu penyajian materi. Materi kali ini mengenai fabel untuk kelas 7, Mapel Bahasa Indonesia, untuk untuk Ibu Rias Anggun Satriana SPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sita yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya apakah sudah jelas untuk SAC saya? Sudah tampil? Sudah jelas. Baik. Sebelumnya selamat pagi untuk peserta Vkon siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan presentasi pagi ini. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu ya. Jadi pura-pura fabel dimasukkan ke dalam satu. Kalau penasaran dengan fabel, mari mencari bersamaku. KD yang saya angkat pada Media pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca dan didengar. Kemudian saya pecahkan menjadi dua indikator. Indikator yang pertama ada menjelaskan unsur-unsur fabel. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan ciri-ciri fabel. Karena untuk mengetahui belum lanjut ke materi. Memiliki gambaran sebelum materi fabel. Nah, setelah mereka menyimak video tadi,
yang berjudul Si Singa dan Si Tikus, maka siswa atau peserta didik diajak untuk berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu terdiri dari fabel tersebut menceritakan tentang apa, lalu di mana singa terkena jerat pemburu, yang ketiga kapan tikus berjanji untuk menolong singa, dan siapa saja tokoh yang menolong singa dan si tikus. Pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengajak siswa masuk ke materi unsur-unsur fabel. Ini ada pertanyaan, nanti ketika digunakan untuk presentasi di depan kelas dengan peserta didik, kita bisa mencocokkan pertanyaan dan jawaban dari siswa. Nah, ini untuk materinya. Setelah ada diskusi antara guru dan peserta didik terkait dengan video awal tadi, yaitu si singa dan si tikus, maka guru menayangkan materi unsur-unsur fabel dan ciri-ciri fabelnya ini sesuai dengan indikator yang telah disampaikan di awal. Materi yang pertama ada tema. Inti dari tema yaitu ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema dari si tikus tadi yaitu menepati janji. Kenapa bisa dibilang menepati janji? Karena inti dari ceritanya itu si tikus awalnya berjanji kalau suatu hari nanti kesulitan, maka dapat dibantu oleh si tikus. Coba kita pilih C ya. Ternyata salah. Dalam sebuah cerita, layaknya cerita-cerita yang lain, latar itu ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi cerita tadi itu diceritakan di sebuah hutan. Karena kenapa bisa dibilang hutan? Karena di situ disampaikan bahwa singa adalah adalah hewan yang menjabat sebagai raja hutan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa latar tempatnya itu berada di hutan. Kemudian latar waktunya itu siang, dibuktikan dengan si singa habis makan siang lalu singanya tertidur dan si tikus bermain-main dengan singa yang sedang tidur. Kemudian suasananya tegang, kita bisa ambil suasana ketika si tikus ditangkap oleh si singa dan ketika si singa terperangkap oleh jerat pemburu. Begitu. Lalu setelah latar, kita bisa masuk di tokoh dan penokohan. Penokohan mungkin banyak orang yang mengatakan nama lain penokohan adalah watak. Ya, jadi tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan atau watak adalah pemberian karakter pada tokoh. Tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan, dialog tokoh, monolog, atau komentar serta narasi penulis terhadap tokoh. Tokoh yang disampaikan di awal di video Si Singa dan Si Tikus itu tokohnya ada 3. Yang pertama singa, lalu tikus, dan pemburu. Untuk konsep tokohnya, singa disampaikan di situ itu berwatak bijaksana. Lalu tikus pemberani, meskipun kecil dia berani membantu si singa ketika terkena jerat pemburu. Dan pemburunya kita bisa menyimpulkan bahwa pemburu tersebut mempunyai sifat yang jahat karena mau menjerat singa. Setelah masuk tokoh dan penokohan, yang keempat kita masuk di alur. Alur adalah rentetan peristiwa yang terjadi atas hubungan sebab akibat dari awal sampai berakhirnya sebuah cerita. Nah, alur ini dibagi menjadi 3. Dalam fabel itu ada 3 alur. Yang pertama alur maju, kemudian alur mundur, dan campuran. Namun, mayoritas fabel itu biasanya dituliskan dengan alur maju.
supaya penikmat cerita itu tidak bingung karena biasanya fabel itu dinikmati oleh anak-anak seperti itu. Nah, alur maju itu ceritanya dari pendahuluan, kemudian penampilan masalah, lalu klimaks atau puncak ketegangan. Setelah ketegangan, kemudian biasanya ada pahlawan datang. Nah, tadi pahlawannya itu ada si tikus yang membantu si singa ketika terkena jerat pemburu. Kemudian penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya tadi itu akhirnya si tikus diangkat sebagai besar kerajaan singa, begitu. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau moral yang disampaikan pengarang melalui cerita yang dibuatnya. Jadi, fabel sendiri itu sebuah cerita hewan yang di dalamnya ada unsur-unsur nilai kehidupan. Jadi, apa tujuannya? Kenapa fabel itu diberikan kepada anak kecil? Itu tujuannya untuk memupuk nilai-nilai yang bagus disampaikan kepada anak. Jadi nanti ketika anak dewasa, anak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu pembelajarannya bisa melalui si fabel ini. Amanat yang bisa kita simpulkan dari video si singa dan si tikus, yaitu tepatilah janjimu, karena dengan seperti itu kau akan banyak teman. Nah, tadi dibuktikan si tikus benar-benar menepati janjinya bahwa si tikus akan menolong si singa kalau si singa dalam kesulitan. Seperti itu. Itu unsur-unsur fabelnya sudah selesai. Tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, dan amanat. Yang terakhir kita masuk di ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel di sini itu ciri-ciri secara yang pertama, fabel untuk binatang. Kemudian biasanya kancil. Kancil itu biasanya mengajak orang. Kancil mencuri timun itu contohnya. Nah, itu biasanya dinamakan fabel adaptasi. Kalau fabel yang hanya hewan, itu maksudnya fabel murni. Kemudian yang kedua, ada watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti halnya watak manusia. Dibuat memang untuk memupuk nilai-nilai yang baik terhadap diri anak. Jadi di sini ada dicontohkan hewan-hewan yang berwatak baik nanti akhirnya pun akan baik. Dan hewan-hewan yang berwatak jahat biasanya nanti akan terkena masalah dan biasanya ada kode atau ending ceritanya itu hewan yang berwatak jahat akan disadarkan dan menjadi baik. Lalu yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ya, karena cerita fabel ini dibuat hewan-hewan itu bisa berbicara layaknya manusia. Lalu yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ini bisa kita sebut sebagai alur. Misal tadi singa, andai saja si singa itu memakan si tikus, mungkin si singa ketika terkena jerat buru, singa akan mati di tangan pemburu. Namun karena si singa baik hati, ketika si singa tidur dan diganggu si tikus. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam. Ya, jadi fabel itu biasanya menggunakan hutan, sungai, kolam, danau seperti itu. Dan apabila ada yang menggunakan rumah, biasanya itu masuknya di
fabel adaptasi. Lalu, yang keenam, cara penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu bisa kita ambil artinya sebagai ada cerita, berarti ada dia, ia, mereka, itu adalah kata ganti orang ketiga. Kalau menggunakan kata ganti orang ketiga, otomatis sudut pandangnya orang ketiga. Gitu. Lalu nomor 7, itu ciri bahasa yang digunakan, pasti menggunakan kalimat naratif atau kalimat peristiwa, lalu kalimat langsung, dan menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Karena kalau menggunakan kata formal, itu terlalu berat ceritanya. Ini untuk materinya sudah selesai. Kita masuk dalam kuis. Di kuis, saya juga akan menayangkan sebuah video lagi. Nah, video itu nanti siswa bisa diajak untuk menyimak videonya supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah video tampil. Itu silahkan disimak. Kumpulan dongeng dan cerita. Dan kura-kura. Hewan memberikan akhirnya
Enggak, materi. Video yang bisa digunakan menjawab pertanyaan apa cerita tabel di atas. Jadi kalau si kelinci adalah hewan yang sangat sombong, kita mengalahkan si raja lari tersebut. Namun karena dia terlalu sombong dan terlalu angkuh, ya akhirnya tidur-tiduran terlebih dahulu sebelum sampai garis finish. Karena saking lelapnya tidur, kelinci lewat, si kura-kura lewat, dan kura-kura yang menang. Jadi bisa disimpulkan temanya yaitu kita kesombongan. Nah, benar. Lalu kita memiliki sifat sombong adalah mungkin ada yang bisa bantu? Tokoh yang memiliki sifat sombong itu si raja lari. Raja larinya tadi si kelinci. Ya, Bu. Ya. Lalu tokoh yang berhasil mengalahkan kelinci dalam lomba lari adalah si hewan yang cukup lamban, yaitu kura-kura. Kura-kura. Ya, dan kapan dan di mana si kelinci dikalahkan oleh kura-kura? Tadi bilangnya besok pagi kita berlari. Maka jawabannya itu berarti pagi hari. Di sini jawabannya pagi hari itu hanya di B. Jadi pagi hari di tengah hutan. Dan yang terakhir, amanat yang bisa diambil dari tidak bisa mematuk yang benar itu yang bagaimana. Kita tidak bisa langsung kamu salah amanatnya, itu tidak. Jadi amanat itu kita bisa pelajari, kita bisa lihat dari sebab akibat yang ada pada ini yang paling sesuai. Ini jangan pernah menyombongkan diri. Orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini hasilnya. Baik, kita sudah berada di ujung presentasi dan ini developernya. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Ibu Ria. Oke, ya, terima kasih kepada Ibu Ria Sanggun Satriana SPD yang sudah memaparkan sangat baik dan luar biasa. Di sini saya jadi belajar gitu ya. Tadi ada singa yang bijaksana, ada tikus yang pemberani, kemudian ada pemuda yang jahat gitu ya. Terima kasih sekali untuk Ibu Ria Sanggun. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan.
Yang pertama, ketika penanya dapat menyalakan mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Yang kedua, kesempatan tanya jawab. Kita laksanakan 2 termin dengan pertanyaan masing-masing 2 pertanyaan. Oke, silakan untuk Bapak Ibu guru hebat jika ingin bertanya kepada Ibu Rias Anggun Satriana, saya silakan. Ini Bu, Ibu Sita ada? Ini saya cek di kolom chat. Baik. Oke, ini belum ada Ibu. Monggo Bapak Ibu yang hadir dalam presentasi kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rias Anggun Satriana, mohon untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada dari Bapak Permadi, materinya menarik. Ini beliau mau bertanya, yang video pertama tadi ada suaranya ya? Gitu, Bu. Oh, baik. Terima kasih Pak Permadi. Tadi memang seharusnya saya sudah coba menggunakan speaker aktif, namun tidak terdengar begitu, Ibu Sita? Iya, tadi kurang terdengar. Ya Bapak Permadi, saya sudah coba berbagai cara, namun sepertinya kurang begitu ya untuk suaranya. Memang seharusnya memang ada. Oke, begitu nggih Pak Permadi. Tadi sebenarnya ini ada suaranya, namun Bu Rias sampun berusaha untuk mengeluarkan suaranya, tapi memang tidak terdengar di sini, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Ya. Dari Ibu Evelina. Nah, ini ada berapa halaman kontennya? Saya ketinggalan. Gitu. Jadi berapa halamannya? Begitu, Bu, dalam membuat SAJ ini. Baik, pertanyaan dari Ibu? Ibu Evelina. Baik, Ibu Evelina. Ya, untuk kontennya itu dari awal sampai terakhir ada 22 slide. Mungkin kalau nanti Ibu Evi mau SAT saya, bisa saya bagikan. Kemudian sekali saya. Nggih, Bu. Ini ada lagi. Bu Evi menambahkan pertanyaan. Boleh lihat tampilan SAJ dari awal? Oh, oke. Ini nggih, Bu, untuk tampilan awal dari tempatnya Ibu Rias. Tentang tampilan awalnya, kemudian ini untuk home-nya. Ada KD dan indikator, materi, quiz, dan developer. Seperti itu. Itu apa ini? Oh, ini ada pesan juga dari Ibu Evi. Iya. Nanti beneran dibagiin ya, Bu, ini. Beneran dibagiin. Tuh. Nggih. Begitu nggih, Bu Evi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu Rias, dari Bapak Permadi lagi. Untuk jenis font yang diskor, bagaimana ya, Bu? Saya mau ganti jenis font, tidak bisa, hanya bawaan saja. Terima kasih. Jenis font yang di-skor? Ya, tadi kan berbeda. Kan kalau yang bawaan kan biasa gitu. Tapi kan tempat Bu Rias tadi bagus itu fontnya. Oh, begitu. Untuk di fontnya, Bapak bisa lihat yang di bagian setting, yang di kanan. Kanan dari layar SAC-nya, itu sebelah kanan ada setting, gitu. Kemudian ada pilihan font. Nanti silahkan dilihat saja, ada pilihan font, silahkan diklik.
seperti itu. Itu banyak sekali Pak untuk pilihannya. Ngonten nggih. Begitu nggih, Pak. Bapak Permadi, nanti bisa dipraktekkan ketika membuka SAC-nya kembali, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ibu Rias. Monggo silakan Bapak Ibu hebat sekalian, boleh menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom chat. Dari mana Ibu Sita? Ya, Halo, ini halo. Halo. Ini ada Ya. Pak dengan Bapak Iya, Sinta ya. saya masih yang font tadi itu loh. Oh iya, Bapak Bapak bisa minta tolong itu gambar-gambarnya sih bagus punya Bu Anu. Iya. Iya, saya menarik. Karena memang untuk anak-anak ya Bu. Itu kelas berapa Bu ya? Betul. Ini untuk kelas 7 Pak, kelas 7 semester 2. Oke. Ya, yang saya pengen tanya tadi fontnya itu loh, punya saya itu saya klik kok enggak ada. Nah, apa bisa Ibu buka anunya bisa enggak ya Bu ya? Enggak bisa. SAC-nya. SAC-nya editannya begitu Pak. Iya, kalau boleh. Aduh, saya menggunakan handphone ini Pak, jadi Gitu ya, wes enggak apa-apa. Saya cari-cari enggak ada, katanya tadi diklik-klik mana, makanya saya tanya. Punya saya enggak bisa gitu. bawaan yang apa itu hurufnya yang kaku itu. Punya Ibu bagus banget, makanya itu tadi saya tertarik di situ. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Ya wes, terima kasih kalau gitu. Iya, nanti disetting saja Pak yang kalau Bapak mengeklik itu teksnya, nanti di properti sebelah kanan, itu di properti, kemudian di setting. Properti. Kemudian kan di situ ada dokumen, sudah ada tulisan dokumen, kemudian paling bawah itu ada kayak gambar gear gitu loh Pak. Iya. Oh, teksnya yang iya. Bukan. Pilihannya itu hanya karakter sama setting. Karakter dan setting ya. Iya. Oh begitu. Hanya font color, font size sama. Kalau jenis hurufnya kok tidak ada, apa punya saya ya? Di atasnya font color Pak, biasanya muncul Pak. Di atas font color ya? Betul. Oh. Berarti serinya punya saya ini. Iya. Nggak ada. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti bisa dibaca. Oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi dengan Ibu Rias, Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menanyakan. Oh, ini ada Ibu tampilannya luar biasa bagus, tetapi jadi kurang maksimal mengikuti pembelajarannya. Gitu ya, terima kasih. Penting, lagi Ibu Dwi. Oh, ini ada juga dari Bu Evi. Sudah jadi SAC-nya. Tinggal bikin flyer. Oke Bu, kami doakan semoga segera presentasinya Bu. Semangat Bu Evi. Oke, Ibu, ini waktunya masih 15 menit lagi. Sekiranya ini bertanya untuk hiburannya atau menuliskan ke dalam kolom chat. Oke, Ibu Anggun. Ya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin sudah sangat jelas karena materinya juga sangat menarik gitu tentang Fabel. Saya juga jadi belajar ini tadi Bu. Iya, baik. Iya.
Oke. Ini saya ambil alih kembali, Ibu. Oh ya, silakan monggo. Oke. Demikian tadi presentasi dan diskusi yang menarik dari Ibu Satriana, dari Ibu Rias Anggun Satriana SPD. Jawabannya pun sangat memuaskan dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Fabel adalah cerita binatang yang di dalam cerita tersebut terdapat nilai seperti halnya teks cerita yang lain. Fabel juga memiliki unsur pembangun cerita. Unsur tersebut antara lain tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, serta amanat. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah memberikan aplaus dari rumah Bu Rias Anggun Satriana. Yeay. Oke, saya selaku moderator, maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Waktu saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Ria Dr. Sa'diah SPD. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi fabel yang telah disusun menarik sekali dengan menggunakan aplikasi. Terima kasih pula kepada Dr. Kapung Haid SPD yang telah memandu acara pada siang ini sehingga berjalan dengan baik. Juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam event ini. Alhamdulillah, event ini berjalan dengan lancar dan Allah bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Akhir kata, semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi nikmat sehat dan bahagia. Amin.